Nah, kemarin saya sering ngomongin soal gap coulteran yang teman-teman masih bingung gimana cara mengetahuinya. Ini saya terangin. Yang pertama kita bahas dulu kenapa kok gap coulteran itu penting. Nah, ini banyak teman-teman itu yang terkendala minta coulteran yang blong tapi di motor belok atau kemelatak, dan kalau minta coulteran yang siset yang pastinya macet. Nah, itu jadinya kan gambling. Makanya itu kita pakai gap coulteran. Nah, terus untuk motor-motor tipe bore up, stroke up, intinya motor-motor yang sudah tidak standar lagi, saya saranin untuk coulteran itu dibuat enteng. Bahasa kasarnya itu dibuat enteng. Itu kalau di gap selisih 0,02 atau 0,03 tergantung pistonnya. Nah, ini kita ukur. Kenapa kok dibuat enteng? Soalnya cc besar atau motor yang sudah tidak standar, apalagi coulteran yang coulteran manual, bukan coulteran CNC atau coulteran pabrikan. Itu sangat riskan, bro. Sangat riskan, dan alatnya juga kan tidak menggunakan alat yang coulteran tipe diamond atau diamond, maksudnya yang amplas batu itu loh, bro. Amplas batu, amplas diamond. Kalau coulteran manual itu kan kepakai amplas biasa, amplas kertas. Nah, itu sangat rawan untuk bergelombang. Jadi meskipun coulteran itu terlihat lurus, cuman dia bergelombang. Itu kalau itu sebenarnya prosesnya bisa diakali dengan teknik, bro. Tekniknya teman-teman bisa request ke tukang coulternya, amplasnya seminim mungkin, cuman bekas pisau coulternya sudah hilang. Nah, itu sudah cukup. Mestinya kalau coulter yang profesional mereka ngerti lah, kalau yang pakai amplas biasa lah. Nah, wes lagi tak lanjut. Semua piston ini BTW pakai CBR ini, bro. Semua piston itu diciptakan untuk memenuhi ukuran dari boring. Ukuran dari boring, bukan piston terus boring menyesuaikan. Kebalik, sebenarnya kebalik. Jadi ukuran itu misalkan kita punya piston ukuran 560, boringnya itu harus ukuran 60 genap, dan pistonnya harus 59,98. Jadi pistonnya itu enggak genap, selalu ada celah gitu loh, bro. Ini kita juga ukur. Ini saya request 2 mikro atau 0,02. Ini kita ukur aja. Ini teknik, bukan teknik, bro. Cara ukur piston itu pakai yang paling belakang ya, paling ujung, paling tengah. Aku kemarin kena prank, ada orang maketin ke sini, katanya pistonnya sekian, saya beliin, ternyata ukurannya beda. Nah, dia ternyata yang diukur itu piston yang paling ujung. Nah, ini salah. Kita harus mengukur di bagian yang paling belakang, paling tengah, paling belakang. Oh iya, seket matnya saya saranin pakai seket mat yang seperti ini, seket mat dial atau seket mat digital. Intinya seket mat yang benar-benar akurat ya. Kalau pakai seket mat yang garis-garis ngenceng, nah itu kurang akurat, bro. Sulit. Kita cari angka genapnya saja. Nah, ini di seket mat saya 65,18. 65,18 berarti coulteran yang saya inginkan itu selisih 2, harus bisa
Nah itu jarumnya harus bisa di angka 2 pas, artinya 65,20, harus sampai 65,20. Nah ini silindernya kita ukur. Ini juga harus 65,20. Nah ini kita cari titik yang paling tinggi, titik yang paling besar. Sket mat kita juga harus bisa anteng. Nah ini pas di garis 2 kan. Nah seperti itu. Ini cara kita untuk mengetahui gap kolteran. Tergantung pistonnya bro. Piston itu kalau piston racing itu gapnya lebih besar lagi, bisa sampai 0,04, 0,05. Nah ini piston harian itu rata-rata 0,02. Ini tadi ukurannya 20, mungkin dari pabrikan dibuat lebih kecil nih bro. Ini merek NPP, sebenarnya oversize 175 ini, semestinya kan 65,25, cuman kok genapnya cuma 65,20. Yes, nggak apa-apa lah. Biasakan kalau kolter jangan diamplas ya bro ya. Ini bekas belarut jajal-jajali, nggak masalah, yang penting jangan diamplas. Kalau yang ujungnya diamplas itu minusnya nanti bagian yang ini kan juga ikut seret, akhirnya piston itu jadi lebih banyak gesekan, dan kalaupun dia macet itu justru lebih banyak yang kena. Beda kalau piston ini kan gini, jadi profilnya itu yang gini kecil, yang belakang besar, jadi yang napak itu yang bagian belakang aja gitu. Jadi kan lebih minim macet, karena yang bergesekan cuma sedikit. Sebenarnya nggak ada yang bergesekan bro kalau yang di teori. Teman-teman yang sekolah di STM pasti sudah tahu lah, teori dasar piston sama buring itu nggak bergesekan. Yang bergesekan itu adalah ring piston. Nah, sekarang kita coba. Ini gap 0,02. Ini kita coba gap 0,02 tadi. Wah nyantol bro. Nah ini sebenarnya sudah ringan bro, cuman kita naruhnya itu enggak lurus gitu loh, soalnya cuma gap segitu, jadi ya harus benar-benar lurus. Ini enggak masalah kalau cuma nyantol dikit, cuman diketuk sudah mau turun. Nah itu enggak masalah. Terus teman-teman bisa coba lah ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Teman-teman yang kalau kolter jarang dicek, sebaiknya dicek aja. Ini sangat berpengaruh pada performa dan juga kemacetan. Kemacetan ini kalau nggak dicek sering macet soalnya. Udah gitu aja. Terima kasih sudah nonton. Lain kali kita berbagi tips-tips seputar mesin lagi. Terus gitu aja. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, silahkan di subscribe. Lain kali kita bagi-bagi tips lagi seputar teknik pemesinan ya, yang sederhana gini aja. Yowes, terima kasih dan sampai jumpa.